Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismikallahumma wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa bika amanna wa alaika tawakkalna. Wa ilaikal masir. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. ولا راد لما قضيت وأنت على كل شيء قدير ولك الحمد الكثير والشكر الدائم على هذه النعمة والمنة منة الاشتغال بالكتاب والسنة ونسألك اللهم عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء في الجنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى آله وصحبه والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Pada pagi hari ini kita diberikan rahmat, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat iman dan Islam sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita diselamatkan, dimuliakan, diangkat dari jurang kenistaan menuju cahaya ilmu, cahaya iman dan Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan taufik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa istiqamah di jalannya, menjadi mujahid fi sabilillah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengembangkan pengetahuan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku berikanlah kepadaku tambahan ilmu, pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kitab hadis. Nama kitabnya Kitab Islahul Mujtama'. Nah, Kitab Islahul Mujtama' yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Salim bin Husain Al-Baihani. Kita juga akan mengambil beberapa hadis dari kitab Al-Wafi, syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang disyarah oleh Dr. Mustafa Dib Al-Buwa Muhyiddin Mithu. Sebagai bahan referensi juga kita akan membahas dan akan mensyarah kitab Sahihul Muslim serta
beberapa referensi lainnya, di antaranya kitab Al-Mustafa fi Sunanil Mustafa yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Allam Al-Faqih Muhammad bin Sa'id bin Ma'an Al-Quraidhi. Sebagaimana kebiasaan para ulama dalam memulai setiap kitabnya, terutama dalam kitab-kitab hadis, mereka para ulama rahimahullahu taala memulai bab-bab dari bahasan kitabnya dengan kitab niat. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah memulai hadis pertama dengan hadis tentang niat. Dalam kitab ini juga disebutkan hadis pertama, yaitu hadis tentang niat. Saya akan bacakan teks dari hadisnya. Hadis ini cukup populer dan menjadi acuan dari sepertiga perbuatan amal ibadah umat Islam. Al-hadithul awwalu an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma ashahul kutubi al-musannafati ba'dal Qur'anil Karim. Hadis ini sangat penting sekali karena hadis ini menjadi orientasi dari seluruh hukum Islam, baik itu ibadah, muamalah, jinayat, begitu juga jihad. Dan ini bisa dilihat dari pendapat para ulama, di antaranya Abu Daud berkata, hadis ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal, yaitu sisi lahiriah, yaitu amal perbuatan manusia, al-jawarih, dan sisi batiniah. Makanya hadis ini menjelaskan tentang urgensi daripada niat. Dan segala sesuatu atau perbuatan orang mukallaf itu sangat ditentukan oleh niatnya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, beliau berdua mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga, bukan setengah daripada hukum Islam, tapi sepertiga ilmu. Karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal. Yang pertama hati, di dalam hati kita, terus lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Oleh karena itu, mengingat urgensinya, pentingnya tentang niat tersebut, maka banyak ulama yang mengawali berbagai karangan dan kitabnya dengan babun niat, seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Begitu juga Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Salim bin Husain Al-Kadadi Al-Baihani dalam kitab Islahul Mujtama mengawali kitab ini dengan Al-Babun Niyah. Sedangkan latar belakang atau asbabul wurud dari hadis ini, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab
Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sangat dipercaya dan sangat bisa dipertanggungjawabkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, dulu ketika zaman Rasulullah di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Wanita itu bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak menerima lamaran tersebut sehingga orang tersebut masuk ke dalam Islam dan bersama-sama berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Al-Makkatul Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka laki-laki itu yang menjadi sebab musabab atau asbabul wurud, latar belakang munculnya hadis ini, sehingga hadis ini disebut dengan laki-laki tersebut dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Kita akan membahas satu persatu dari tentang niat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca terjemahannya an Amiril Mukminin, dari Amir al-Mukminin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua amal perbuatan itu ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap segala sesuatu itu ditentukan oleh apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena atas dasar ingin menolong agama Allah dan ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu nilainya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena ada kepentingan atau motif dunia, yusibuha yang ingin dicari, awim ra'atin yang kiha, atau ada motif di luar ingin menolong agama Allah dan Rasulnya, tapi motif dunia atau motif ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatin. Dalam syarah hadis yang pertama ini, kita akan membahas dari sisi sababul wurudnya. Disebutkan di sini, jaa rajulun ilal Madinatil Munawwarati ba'da hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki ilal Madinatil Munawwarati, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ba'da hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini hijrah setelah Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah. Seorang laki-laki ini menyusul Rasulullah dan para sahabatnya yang telah sebelumnya hijrah ke Madinah. Yudhhirul khairah war raghbah fima a'addahu Allahu lil fuqara al muhajirin. Laki-laki tersebut menampakkan kebaikan, kesolehan, menampakkan keinginan yang kuat di dalam hatinya bahwa motif yang menjadi dorongan hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Rasulullah hijrah itu karena hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalam Al-Qur'an bahwa pahala hijrah itu adalah surga. Karena kondisi yang sangat terdesak sekali, umat Islam yang saat itu masih dikategorikan sangat minoritas bahkan tertindas, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Ini adalah merupakan ujian terberat
apakah umat Rasulullah, sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam dengan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, apakah dia rela untuk meninggalkan kampung halaman yang tempat dia dilahirkan? Apakah rela meninggalkan harta dan kekayaannya? Apakah rela meninggalkan rumahnya, anak istrinya? Karena itulah yang akan menjadi pembeda antara orang yang ingin bersama Rasulullah SAW atau masih ingin hidup bersama orang-orang kafir Quraisy, dengan sebuah konsekuensi dia tidak akan pernah bisa menegakkan syiar-syiar Islam di kota Mekah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para sahabat yang tertindas, bahkan Rasulullah pun diperintahkan untuk hijrah. Nah, setelah Rasulullah hijrah, ada seseorang yang ikut berhijrah. Motifnya dia seakan-akan tulus ingin mendapatkan semua pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ukhriju min diyarihim. Para muhajirin itu bukan rekreasi. Alladzina ukhriju, mereka itu dipaksa keluar, diusir. Min diyarihim, dari kampung halamannya, dari rumah mereka. Wa amwalihim, dan harta mereka harus ditinggalkan tanpa syarat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka al-muhajirin hanya semata-mata ingin mendapatkan, mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu, Allah tahu, sehebat-hebatnya sahabat setingkat Abu Bakar ketika memilih untuk bertahan di kota Mekah, maka tidak akan pernah bisa untuk menegakkan salat, tidak bisa menegakkan syiar-syiar Allah. Maka Allah memerintahkan agar supaya hijrah. Wa yansurunallaha wa rasuluh, mereka yang hijrah semata-mata yansurunallaha wa rasulah, menolong agama Allah dan menolong Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah itu mendapatkan sebuah predikat yang hebat di mata Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah adalah orang-orang yang jujur bersama Rasulullah. As-siddiqin wasyuhada us-salihin, ulaika humus sadiqun. Kalau mereka tidak jujur, tidak siddiq dengan keimannya, maka mereka tetap akan memilih untuk hijrah, tidak berhijrah bersama Rasulullah. Kenapa? Karena tempat hijrahnya belum jelas. Tidak punya saudara, tidak punya family, tidak ada kenalan, tidak ada coupling, mau tinggal di mana. Tapi sejak Rasulullah datang ke Madinah, langkah yang pertama Rasulullah lakukan adalah membangun masjid dan mempersaudarakan antara al-muhajirin yang datang dari Mekah dengan Ansor yang menyambut dengan sukacita kedatangan Rasulullah dan para sahabat yang tertindas. Nah, perihal orang tersebut disebutkan dalam kitab ini, wa yubtinu at-tazawuja. Jadi orang laki-laki tersebut dia kelihatannya menampakkan bahwa dia benar-benar tulus ingin hijrah karena ingin mengharap ridha dari Allah dan ingin membela agama Allah bersama-sama para sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tahu, wa yubtinut tazawuja, dan dia menyembunyikan maksud yang paling dalam dirinya, bahwa dia sebenarnya ingin menikahi seseorang yang telah sebelumnya berhijrah bersama Rasulullah. Sebelum hijrah ke Rasulullah, dia pernah menyatakan ingin menikahinya. Tapi karena perbedaan agama, perbedaan prinsip, dia datang ke Madinatul Munawwarah berhijrah, sementara orang tersebut masih tinggal di Mekah. Tapi karena dorongan cintanya yang sangat kuat ingin menikahinya, ikut berhijrah. Tapi dia tidak menampakkan bahwa dia sebenarnya ada motif lain di luar ingin hijrah bersama Rasulullah. Wa yubtinut tazawuja, dan dia merahasiakan maksud bahwa sebenarnya dia ingin menikahi perempuan tersebut. Bimra'atin muhajiratin, dengan seorang perempuan yang sudah berhijrah bersama Rasulullah. Yuqalu laha Ummu Qais. Nah, perempuan itu namanya Ummu Qais, sehingga perempuan disebut muhajirah Ummu Qais. Qad khatabaha ila nafsiha, orang laki-laki tersebut
sudah lebih dahulu meminangnya, sudah bertunangan, keburu hijrah. Mekah, jarak Mekah dengan Madinah 467 kilo. Belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada kendaraan-kendaraan yang lain. Kalaupun mungkin bisa pakai onta atau pakai gitu. Tapi perjalanan yang cukup jauh, cukup menguji, karena dia harus memilih antara bertahan dengan kekasihnya yang sudah meminang, yang sudah meminangnya di Mekah, dan pilihan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abat alaihi hatta yuhajir. Di keterangan ini, fa'abat, dia menolak. Perempuan memberikan syarat, saya tidak akan terima lamaranmu kecuali kamu ikut berhijrah dengan saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abat, maka menolak. Siapa yang menolak? Perempuan tadi, Ummu Qais, alaihi, pada pinangan orang laki-laki tadi, hatta yuhajir, sehingga dia mau untuk berhijrah bersama-sama Rasulullah. Fattala Allahu niyatahu sirrar rajuli. Fattala Allahu nabiyahu ala sirrar rajuli. Nah, ini kelebihan Rasulullah ya. Makanya ketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlis-majlis ilmunya disebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu agama, menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sebuah ayat, para sahabat tidak ada yang ribut, tidak ada yang tidak konsentrasi. Diriwayatkan saking hormatnya para sahabat itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan satu hikmah hadis atau ayat Al-Qur'an, itu para sahabat mendengarkan dengan khusyuk seperti orang duduk kemudian di kepalanya ada burung. Saking berwibanya Rasulullah. Dan Rasulullah tahu masing-masing dari niat setiap orang yang hadir majlis itu. Makanya Rasulullah termasuk orang atau nabi yang diberikan keistimewaan Allah SWT, bisa membaca hati masing-masing dari seseorang itu. Fattala Allahu nabiyahu sirra rajuli. Padahal orang tersebut sudah menyembunyikan itu. Tidak ada sama sekali motif bahwa dia sebenarnya ingin menikahi perempuan itu. Fattala, Allah membuka, menyingkap nabiyahu, kepada Nabi Muhammad, sirra rajuli, kepada rahasia terdalamnya, bahwa sebenarnya orang ini hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi ada motif lain, ingin menikahi perempuan tersebut. Wa ma yukhfihi fi nafsi, yang disembunyikan. Ada perbedaan kata antara sirrun, itu rahasia biasa, tapi as-sirra wa akhfa, jadi rahasia itu sesuatu yang memang kita tidak lihat. Wa ma akhfa, yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dari rahasia itu. Dan Rasulullah Allah tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakaral hadis itaban li muhajir Ummu Qais. Maka hadis ini, hadis yang berbicara tentang niat ini, sababul wurudnya atau latar belakangnya adalah hadis yang menjelaskan tentang niat seseorang tadi berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi perempuan yang sebelumnya beliau sudah melamar perempuan tersebut, tapi perempuan memberikan syarat, kalau Anda mau berhijrah dengan saya bersama Rasulullah ke Madinah, saya akan menerima lamaran. Nah, Allah tampakkan rahasia laki-laki tersebut, sehingga hadis ini muncul. Wa ikhbaran li sairi ummatihi. Hadis ini sebagai bentuk berita. Jadi walaupun hadis ini diturunkan secara khusus kepada seorang laki-laki tersebut, tapi ingin juga mengatakan kepada kita sebagai umatnya, mulai zaman Rasulullah sampai nanti akhir-akhir, bahwa kita dalam melakukan perbuatan amal ibadah,
baik yang kelihatannya berbentuk dunia atau nyata-nyata seperti kita menuntut ilmu, salat, puasa, tahajud, berinfak dan sedekah, tidak boleh ada sedikit pun di dalam diri kita bahwa kita itu ada motif lain kecuali ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhbaran lisairi ummati, dan untuk memberikan kabar, pengetahuan kepada seluruh umatnya, annallaha, apa kabarnya? Annallaha, sesungguhnya Allah, la yakbalu, tidak akan pernah menerima Allah, minal a'mali, dari semua amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia, illa ma kana khalisan liwajhihil karim, kecuali amal perbuatan itu benar-benar murni dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah taala maha tinggi, Allah yaqulu, berfirman Allah dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tidak butuh dengan amal perbuatan kita, Allah tidak butuh dengan salat kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan sedekah-sedekah kita, dan Allah tidak butuh kalau Allah itu disekutukan. Artinya ada seseorang melakukan sesuatu tapi ada motif lain yang mendorong orang itu berbuat sesuatu. Satu contoh, ada si A sebelumnya tidak pernah tahajud. Karena kedatangan tamu mertuanya, akhirnya dia bangun malam tahajud sampai nangis-nangis. Biasanya juga jarang sholat subuh berjamaah karena kedatangan tamu calon mertua ya. Bangun paling awal, akhirnya dia zikir, kemudian nangis-nangis, ngaji dan segala macamnya. Nah, kalau itu menjadi dorongan dia bisa bangun malam, bisa sholat tahajud, sampai bisa nangis karena memang ingin dipuji oleh orang tuanya, calon mertuanya, maka Allah paling benci dengan seperti ana aghna syuraka'i anisyirki. Saya tidak butuh. Saya ingin motif dari seseorang melakukan amal ibadah itu karena Allah, Allah dan Allah. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan asyraka, Allah diikutsertakan, dia mengikutsertakan motif lain selain Allah, taraktuhu wa syirka, maka Allah akan campakkan, Allah biarkan dengan sekutunya tadi. Disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Saya akan sebutkan secara sekilas saja tanpa harus dijelaskan artinya dan perhatian ayat-ayatnya. Wa fil kitab al-aziz minal ayati ad-dallati ala wujubil ikhlas fi ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbi syai'un katsir. Dan dalam kitab Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk senantiasa mempertahankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka seorang hamba itu melakukan amal-amal kebaikan, kesolehan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kalian, illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah, mukhlishina lahud-din, ikhlas karena Allah, hunafa, lurus karena Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Di dalam ayat yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya ayat menjelaskan tentang kita harus ikhlas dalam melaksanakan amal ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menginginkan, yang berharap liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah nanti di akhirat, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal amal saleh,
wala yusyrik, dan janganlah yusyrik, dan janganlah dia mensekutukan Allah bi'ibadati rabbih ahada, dengan beribadah itu jangan sampai mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah seringkali diartikan kita menyembah berhala. Bukan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, saya tidak takut saya disekutukan, saya disembah, patung-patung disembah lagi di tanah Arab ini, tapi saya yang paling takutkan adalah asyirkul asghar. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu asyirkul asghar? Syirik yang kecil itu ar-riya'u. Sebagian dari kita, bahkan mayoritas dari kita melakukan amal ibadah, salat, puasa, mengaji, berinfak, membangun madrasah, dan bentuk-bentuk kebajikan yang lain, kita bukan karena Allah, tapi kita ingin pamer, ingin ria, dilihat bahwa kita adalah orang hebat, ingin didengar bahwa si fulan dan si fulan adalah orang yang dermawan. Itu yang disebut dengan asyirkul asghar. Itu masuk dalam kategori syirik. Dan Allah tidak suka wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan lagi sekilas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami anzalna, telah menurunkan kami, ilaika kepadamu Muhammad, al-kitab, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan benar. Fa'budillaha, maka sembahlah Allah Muhammad, mukhlisan, dengan ikhlas, lahu, kepada Allah, ad-dina, dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan, Qul, katakanlah Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya aku, umirtu diperintahkan, siapa aku? An a'buda, agar saya menyembah Allah, kepada Allah, mukhlisan, ikhlas, murni, lahu, kepada Allah. Wa umirtu, dan saya diperintahkan, li an akuna, agar supaya aku menjadi awwalal muslimin, orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah SWT. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab ini, wa adamul ikhlasi lillahi ta'ala fil amali khasaratun la tuqasu bi ghairiha fatat'ab bila faidatin. Wa adamul ikhlasi, dan hilangnya keikhlasan ini, atau tidak adanya ikhlas dalam setiap perbuatan amal manusia, tentunya bagi orang muslim ya, karena pengecualian orang kafir, orang non muslim, walaupun dia membangun Ka'bah, menyantuni seluruh anak yatim yang ada di dunia ini, membangun masjid-masjid yang ada di dunia ini, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang merugi, karena barometernya kita adalah sebagai mukmin yang muslim. Makanya di sini dijelaskan wa adamul ikhlasi, dan tidak adanya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, fil amali, dalam mengerjakan perbuatan amal ibadah, khasaratun, adalah merupakan sebuah kerugian yang besar, la tuqasu bi ghairiha, yang tidak bisa diukur kerugian tersebut dengan yang lain, fatat bila faidatin, maka kita umat muslim, ketika kita tidak membaringi semua amal ibadah kita dengan keikhlasan dan ketulusan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah itu sia-sia, dan kita hanya menanggung capek dan tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang bulan Ramadan, tentang keutamaan puasa, keutamaan qiyamul lail, keutamaan bersedekah di bulan puasa, barang siapa yang berpuasa tidak karena Allah, maka Allah tidak butuh laparnya, tidak butuh hausnya, maka dia akan sia-sia. Begitu juga dengan amal ibadah yang lainnya, karena ukurnya adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
wa amalun bila ajrin. Maka dia berbuat, berinfak dia berinfak, capek ya dia dapat capek, bila ajrin, tapi tidak pernah mendapatkan pahala sama sekali. Wa yulqi al-mar'u bi nafsihi fi nari jahannam. Maka pada hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Padahal dia secara zahir sudah sholat, sudah berpuasa, sudah ngaji, jamaahnya udah ribuan, dinilai orang termasuk orang-orang soleh dan ulama, bahkan disebut orang-orang salihin. Mungkin ini menjadi pertanyaan besar. Sudah capek, tapi di penjelasan hadis ini, wa yulqi al-mar'u, dia menjerumuskan siapa orang itu, binafsihi, dengan dirinya, fi nari jahannam, dia sama dengan meloncat ke neraka jahanam. Kok bisa? Ada hadisnya. Mungkin satu hadis lagi saya sebutkan sebelum kita akhiri kajian ini. Sedikit lagi ya. Ini penjelasan bahwa sebenarnya ketika kita tidak ikhlas, itu sama kita menjerumuskan diri kita ke dalam neraka jahanam. Hadisnya di sini disebutkan, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya orang yang pertama-tama atau pertama kali dihisab oleh Allah ketika nanti di hari kiamat, rajulun istashhada, seorang laki-laki yang dia mati syahid, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Allah kenalkan, kamu dulu seperti ini, seperti ini, kamu mati syahid. Fa'arafahu qala fama amilta fiha. Kemudian ditanya sama Allah, kamu di dunia dulu telah berbuat apa? Saya berjuang bersama Rasulullah, saya menolong agama Allah, saya berada di garda terdepan membela agama Allah bersama Rasulullah sehingga saya mati syahid di jalan Allah. Qataltu fika hatta ustushhidhu, saya berperang karena Allah sampai saya mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu itu bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala funanun jari, sesungguhnya kamu dahulu berperang bersama Rasulullah sampai kamu gugur dalam peperangan tersebut. Orang semuanya menobatkan Anda sebagai syuhada, tapi kamu di dalam hatinya ada motif yang sangat jelek sekali. Anda ingin dikatakan seorang pemberani, Anda ingin dipuji, Anda ingin dikatakan pejuang, Anda ingin dikatakan seorang yang jawara. Faqad qila, dan predikat itu sudah kamu dapatkan. Nama-nama kamu sudah dipampang di baleho-baleho, dipampang di gedung-gedung kehormatan bahwa Anda sebagai pahlawan di dunia. Faqad qila, dan kamu sudah dapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba wajhi alaihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diseret oleh malaikat penjaga neraka, kemudian dilontarkan ke dalam api neraka. Begitu juga seterusnya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Juga ada manusia, kita ulama, naudzubillahi min dzalik. Ta'allamal ilma, dia belajar ilmu agama tentunya ya. Wa 'allamahu, dan dia di dunia telah bersusah payah mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa qara'al Qur'ana, dan dia ahli membaca Quran. Fa'utiya bihi fa'arafahu, kemudian diperlihatkan amal ibadahnya. Ini catatan kamu. Di tempat ini kamu ngiji masjid ta'lim, di daerah ini kamu belajar ilmu Al-Quran, di tempat ini kamu istifadah dengan ulama fulan, di tempat ini kamu menghabiskan waktu masa mudamu untuk mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu-ilmu agama yang lain. Kamu dinobatkan orang sebagai ulama besar, dan kamu mendapatkan itu.
Qala fama amilta. Kemudian kamu setelah mendapatkan ilmu itu, mendapatkan ketenaran itu, mendapatkan predikat ulama itu, kamu berbuat untuk apa? Orang itu menjawab, ta'allamtul ilmah wa amiltu bihi. Saya bersusah payah mendapatkan ilmu, belajar dari satu negara ke negara yang lain dengan biaya yang cukup besar. Wa amiltu bihi, dan saya sudah mengamalkan ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Allah menjawab, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alim. Sesungguhnya waktu di dunia kamu belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, supaya kamu mendapatkan predikat bahwa di daerah Pulan ada namanya alim Muhammad bin Muhammad al-alim al-allama, dan kamu udah dapatkan predikat itu di dunia, dan nama kamu dipamplang di mana-mana. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Kamu semata-mata ingin dipuji bahwa kamu adalah ahli Al-Qur'an di zamannya. Faqad qila, dan kamu sudah dapatkan itu semua. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat datang, kemudian diseret orang itu, kemudian dijerumuskan ke dalam api neraka. Sekarang kita lihat perbandingan antara dua orang tersebut. Satu orang, dia terbunuh di jalan Allah bersama Rasulullah, dan dia sahabat Rasulullah. Kalau kita lihat dari sisi mana orang itu bisa riya, dari sisi mana orang itu bisa sum'ah. Wong dia bukan hadir di majelis taklim yang dihadiri ribuan oleh para hadirin, tokoh masyarakat, ulama, bukan. Tapi dia datang ke medan perang, pilihannya dua. Dia terluka dan masih hidup, atau dia mata syahid. Terus nilai mana yang mau dinilai bahwa dia berbangga-bangga? Tapi Allah tahu masing-masing niat hambanya, bahwa orang itu semangat datang ke medan perang hanya ingin dipuji bahwa dia adalah orang yang hebat, dia ada orang yang memberani, dia adalah orang yang jawara. Begitu juga orang belajar ilmu. Yang terakhir sebagai penutup dari sini, warajulun, dan orang laki-laki, wassa'allahu alaihi, Allah luaskan rezekinya, wa atahu min asnafil mal, Allah berikan anugerah dari perbenaran harta. Fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, kemudian tidak akhirat ditunjukin semua amal kegiatan-kegiatannya, amal-amal solehnya yang di dunia dari harta yang Allah berikan itu, Allah berikan itu. Faqala, kemudian Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang telah kamu perbuat dari harta yang telah saya anugerahkan kepada kamu? Qala, dia menjawab, punya dalil, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala, dia menjawab, ma taraktu, tidak aku tinggalkan, min sabilin, dari celah, dari jalan, dari momen, dari kesempatan, tuhibbu an yunfaqa fiha, engkau ridha Allah, engkau ridha ya Allah kalau saya berinfak di jalan ini, illa anfaqtu fiha laka, kecuali setiap celah, setiap momen, setiap peluang ibadah itu, kecuali saya infakkan harta ini semuanya di jalan Allah. Maksudnya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha, artinya Allah suka, Allah senang kalau ada masjid roboh, kita bangun, dia bangun. Allah sangat suka kalau di situ ada orang fakir miskin, kita santuni, dia santuni. Allah suka kalau di situ ada anak yatim yang terlantar, dia membutuhkan kasih sayang, kita ambil, kita asuh, kita biayai, kita sekolahkan, kita jadikan dia orang alim. Allah suka. Dan Allah suka kalau ada bencana alam, kemudian orang tersebut membutuhkan uluran bantuan dari kita, kita bantu. Semua jenis amal ibadah yang Allah suka, orang itu berjuang di jalan Allah dengan menafkahkan semua hartanya di jalan Allah. Kemudian apa jawab Allah? Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta, akan tapi kamu fa'alta, mengerjakan itu semua, liyuqala, agar supaya kamu dicatat,
huwa jawadun, kamu berdermawan, faqad qila, dan kamu sudah dapatkan itu. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian juga sama, dibawa sama malaikat, dijerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian pengarang kitab ini mengakhiri bahasan ini, fayaman yuridud dunya bil akhirah, ingatlah wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai muslimin muslimat, fayaman yuridud dunya bil akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan membawa-bawa akhirat, wa yaltamisu ridha'an nasi bisukhtin nasi bisukhtillahi alaihi, dan dia mengharap keridhaan manusia tapi Allah murka, aina anta min qaulis syair, kamu sebenarnya telah menjerumuskan diri kamu ke dalam lubang api neraka. Maksudnya apa? Ingin mencari pengaruh dari manusia, ingin mencari ridha manusia, ingin supaya tenar, ingin supaya orang berbondong-bondong mengakui kesolehan kita, tapi dia harus mengorbankan Allah murka. Allah murka ketika kita melakukan amal ibadah, kita tidak ikhlas kepada Allah, Allah itu murka. Tapi kita dapat pujian, dapat apresiasi dari manusia, dapat ketenaran. Tapi kata pengarang kitab ini, ketika kita ingin meraih ridha Allah, tapi dengan cara ingin mencari prestasi dunia, tapi membuat Allah murka, maka Allah sangat tidak suka dengan perbuatan ini. Oleh karena itu, karena apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima amalan sekecil apapun atau sebesar apapun, kecuali amalan tersebut benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya kita memurnikan maksud dan tujuan, dan tidak ada motif sama sekali kecuali kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Hadis yang pertama belum tuntas, masih ada satu lembar lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendatangkan barakah dan bisa menjadi ilmu nafi', dan kita bisa mengamalkan dengan tulus lillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.